Saya pernah salah satunya nusuk orang. Kalau mau diingat sih 6 kali lah. 6 kali? Ya. Waduh. Nah di dalam kolong bis itu dah saya dikeluarin itu. Ininya hancur, ini hancur. Kalau ada, tapi yang saya kaget itu di tembok rumah sakit itu kok kayak menyala itu lampu. Saya itu kayak keluarin suara, tapi suara itu cuma saya yang dengar gitu. Iya, suara itu bilang, John, aku adalah aku. Shalom, saat ini saya bersama dengan narasumber ya yang akan memberikan kesaksian bagaimana cerita jalan hidupnya sampai menuju pertobatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Halo Shalom. Shalom. Om John ya, saya panggil Om John. Apa kabar Om John? Baik. Baik, waduh, saya mendengar tadi sedikit kita ngobrol ya sebelum kita podcast ya, Om John ini punya kesaksian yang luar biasa ya. Jadi kita mau kenalan dulu, mungkin boleh diperkenalkan Om John. Halo, nama saya John. Yes. Saya asal dari Kupang, NTT. Itu aja cukup. Oh iya. Bagaimana kisah dari masa kecil Om John? Memang udah dari Kristen ya? Dari kecil itu orang Kristen. Orang Kristen. Oh. Bapak Kristen, mama Kristen. Kristen tulen ya. Kristen dari kecil Kristen. Berarti kalau dari keluarga Kristen berarti Om John ini orang yang taat ya? Taat sih, kalau dibilang taat sih enggak ya. Oh enggak. Karena kalau kita hidup di Kupang itu mungkin kita hidup di dalam dunia kekerasan mungkin ya. Karena salah satunya ayah saya seorang TNI lah. Oh TNI. Ya, tapi ya itu suka bermasalah gitu. Ditambah lagi dengan kakek dari mama juga tentara. Jadi ya kami istilahnya anak kolong lah gitu. Tapi kami selalu dibesarkan di daerah yang kalau mau bilang cukup rawan dengan kekerasan. Saya dari kecil hidup di daerah yang namanya Oeba. Oeba itu di daerah yang kalau mau dibilang kompleksnya itu kompleks daripada Ropes. Ropes itu kepanjangan dari rombongan pesta. Oh, rombongan pesta. Ya, dan itu setiap kali ada pesta itu kami makan habis buang piring dah. Oh. Jadi pokoknya permasalahan itu kami selalu aja istilahnya terbentur dengan kekerasan lah. Kami sering yang namanya perang dengan Oipura, Oeba dengan Oipura, Oeba dengan Tode Kiser. Oh, jadi ada geng-geng gitu kah di sana? Bukan geng, di sana apa ya, kampung. Oh, itu kampung tapi Oeba itu kampung. Oh, jadi antar kampung iya, tuh ya sering kampung. berkelahi, berantem gitu. Karena zamannya kita itu ya hanya hidup dengan kekerasan saja. Jadi itu gimana? Turun temurun memang diajarkan kekerasan? Bukan turun temurun, tapi ini menyangkut istilahnya kalau dulu kita dari masih muda itu kita hanya berprinsip bahwa kita cari masalah, belanja masalah bahasanya. Masalahnya apa? Sampai berseteru kayak gitu? Wah, banyak masalah ya. Kalau mau bilang di Eva di zamannya kita itu kalau kita tidak bisa bilang satu masalah aja bisa jadi. Enggak, itu pokoknya banyak masalah itu. Masalah sedikit itu dibesar-besarin untuk terjadinya perang gitu. Jadi dengan keadaan kayak gitu berarti Om John sebagai orang yang memang terlahir Kristen itu juga nggak ke gereja juga berarti ya? Kita kalau mau dibilang ya ini maaf ya, ini bahasa-bahasa yang istilahnya bahasa guyonan juga ya. Kita ke gereja tapi cuma lewat aja. Oh, lewat tapi aja. Iya, tapi untuk tidak masuk, ibadah berarti ya? Tidak ibadah, tidak masuk untuk ibadah. Oh, orang tua juga seperti itu memang? Enggak, kalau orang tua saya itu adalah majelis. Kakek saya majelis, ibu saya majelis. Tapi ya berarti kan harusnya ketat ya pengajaran mereka ya? Pengajaran soal agama itu sebenarnya ketat. Tapi kami karena hidup istilah apa di dalam Alkitab pun ditulis ya, kalau kita hidup di dalam keadaan sekitar lingkungan dapat mengubah kita itu di dalam dunia kekerasan gitu. Pergaulan yang buruk ya. Pergaulan yang buruk akan merusak sifat yang baik. Terus Om John ini berapa bersaudara? Saya 6 bersaudara. 6, dan Om John? Saya anak ketiga. Oh, anak ketiga. 3 laki-laki, 3 perempuan. Oke. Terus kenakalan apa lagi gitu yang sudah Om John lakukan? Ya kalau saya ingat sih, saya sebenarnya ingat banyak ya. Tapi saya hanya ceritakan salah satu atau 2 ya. Saya pernah salah satunya nusuk orang. Oh, nusuk orang. Ya. Itu di mana? Itu di Kupang sekali. Di Surabaya sekali. Surabaya sekali. Dan di lainnya? Sebenarnya sih ada ya. Jadi berapa kali pernah nusuk orang?
Sebenarnya saya nggak bisa ingat ya, Oh, banyak kali berarti. karena di zaman kita itu hanya istilahnya kekerasan aja. Hukum rimba berlaku. Kau kuat, kau menang. Kau cepat, kamu dapat. Itu kenapa? Nusuknya kenapa? Kalau salah satunya dia katakan kakak saya ayam. Oh. Nah, bahasa ayam ini kalau di Kupang itu bahasa yang paling apa ya? Paling tidak suka didengar karena itu sudah melebihi dari kata lonte itu. Gitu. Ya. Jadi ayam itu bahasa yang paling keras. Jadi kalau boleh tahu, kalau diingat sudah pernah menusuk orang berapa kali, Om Jun? Ya, saya juga kurang begitu ingat sih. Kalau mau diingat sih 6 kali lah. 6 kali. Ya. Waduh, itu berarti Om Jun ini termasuk orang yang temperamen ya? Ya benar, saya memang Tersinggung gitu ya? cepat tersinggung sekali gitu. Terus boleh diceritakan mungkin salah satu kejadian yang benar-benar apa ya, membuat Om Jun benar-benar marah gitu sampai mencelakai orang tuh yang mana? Waktu di mana? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya. Itu kenapa? Dulu waktu itu teman saya, salah satu teman saya, ya bilang aja lah namanya si A. Lalu dia dipukul gara-gara pinjam motornya orang. Oh, temannya Om Jun dipukul, dipukul oleh orang. Nah, anak ini dia kalau mau dibilang dia cukup berjasa lah buat saya. Karena dulu kami ada 5 orang, kenakalan kami itu ada 5 orang. Kami sering jalan sama-sama waktu masih bujang di Surabaya. Nah, salah satunya nih dia ini, si A ini. Nah, dia ini sudah saya anggap seperti adik saya. Dipukul sampai babak belur. Orang yang mukul ini katanya namanya Raja Tega. Di sana dikenal dengan Raja Tega. Itu kenapa tapi temannya kok dipukul kenapa? Dia pinjam motor. Oh, pinjam motor. Ya, katanya sebentar, tapi datangnya 2 hari. Jadi dia dihajar sama dia. Ya Jadi, saya tahu sih cukup salah. Tapi kan nggak kayak gitu juga kayak ya? gitu juga ya, sampai hancur mukanya itu. Jadi dia mengadu ke Om Dia Jun? mengadu ke saya. Terus? Karena terus terang di sana itu dia anggap saya seperti abangnya. Lalu kita pergi cari dia. Saya bawa parang panjang waktu itu. Ya. Iya. Terus? Kita cari tapi nggak dapat. Katanya dia sedang ke Surabaya. Jadi kita nggak dapat selama 3 hari itu kita nggak dapat. Sekitar lewat 2 bulan atau 3 bulan itu. Kita nonton bola, dia datang juga. Nah kebetulan si A ini dibilang, itu loh yang nama Raja Tega, katanya gitu. Langsung saya cari alat apa yang bisa itu, saya pikir. Karena kalau saya pukul dengan tangan kan sakit tangan. Iya. Jadi saya pikir ya udah bablas aja, saya pikir begitu. Saya lihat di tembok ada obeng panjangnya gini, obeng itu. Obeng kecil, obeng apa, mini itu. Saya ambil, selesai main bola, pas keluar dia tunduk begini, entah perbaiki sepatunya atau apa, saya tidak tahu. Tapi pada saat dia tunduk, saya jalan-jalan tusuk di sini, biar kena di jantung. Tapi pada saat itu dia angkat kepala begini, jadi kena di sini. Di sini. Obengnya nancap lagi, nggak bisa dicabut, tinggal langsung kabur lah. Oh, jadi langsung kabur bareng temennya ya? Ya. Terus kabur. Gimana dia? Om Jun nggak tahu lagi ya? Nggak tahu lagi, urusannya itu saya nggak tahu lagi. Nah sejak saat itu langgar 3 hari saya terbang saya berangkat dari Surabaya ke Bali dan pasar ini. Oh gitu. Ya. Tapi dari 6 orang yang pernah Om Jun tusuk tuh bagaimana keadaannya? Ada yang sampai meninggal nggak Om Jun? Ya kalau bilang sampai meninggal sih saya nggak tahu. Nggak tahu juga ya? Nggak tahu. Karena waktu itu sistem kabur-kabur aja. Iya. Selain itu juga Om Jun pernah terlibat narkoba ya di Jakarta. Benar, di Jakarta. Itu kenapa? Ikut-ikut teman atau? Awal daripada saya terjun itu awalnya coba-coba. Saya sama ada teman ya mau dibilang bandar lah, tapi kecil-kecilan. Jadi waktu itu coba-coba aja, akhirnya coba-coba saya ketagihan dari situ. Dari situ ditambah lagi saya kerja di, ya saya nggak mau sebut namanya ya. Iya. Salah satu orang besar lah, punya villa di daerah Cibubur. Ya, saya kerja di sana. Jadi istilahnya zaman-zaman itu kan zaman-zamannya saya gunakan itu kan zaman-zaman istilahnya kebal hukum. Ada yang kebal hukum. Anak-anak kolong dan hukum kebal hukum itu. Berapa tahun terjerat narkoba? Kalau bilang tahun sih enggak ya, enggak sampai tahun.
tapi sekitar 8 bulan. 8 bulan. Ditambah 8 bulan ditambah dengan rehabilitas selama Oh, sempat rehabilitas. sempat rehabilitas selama 2 bulan 3 minggu. Akhirnya bisa lepas ya. Ya puji Tuhan lah. Terus selain itu Om Jon, kenakalan apa lagi? Ya saya sih nggak bisa bilang ya kenakalan, tapi kalau di Kupang pasti tahu lah Gang Gembira itu nakalnya apa gitu. Oh gitu. Ya, Sempat jatuh ke ini juga nggak, pergaulan bebas gitu? ya masuk di dalam pergaulan bebas. Oh iya. Masuk di dalam pergaulan bebas itu karena maaf ya, kita sudah hidup di dunia narkoba itu bohong kalau tidak masuk ke dalam di dalam pergaulan bebas itu bohong itu. Karena salah satunya kalau sudah kena itu berarti pergaulan bebas itu masuk. Karena di situ kan ada yang disebut harta, tahta, dan wanita. Oke. Ah, itu 3 itu Nggak bisa dihindari nggak bisa ya? dihindari itu. Kecuali kalau kamu main judi, kamu mau minum mabok itu bohong. Tapi kalau bilang kamu judi, ada perempuan itu wajar. Terus kan Om Jon ini banyak berarti ya kenakalannya, nusuk orang, narkoba, pergaulan bebas. Itu hati kecilnya nggak ada rasa ketakutan Om Jon? Justru kita merasa istilahnya apa ya, kalau bilang takut itu enggak juga ya dulu. Tapi akhirnya pada saat penyesalan itu baru kita tahu bahwa kita tuh masih pada saat penyesalan itu kita masih memiliki anak yang mungkin dosa-dosa kita akan jatuh ke karma ke dia. Jadi ya Om Jon setelah itu menikah juga ya, sempat menikah. Sempat menikah. Oke. Dan ini Om Jon, sebelum itu ya, dengan banyaknya udah jatuh dalam dosa ya, itu bagaimana akhirnya awal muawal Om Jon bisa bertobat dan kenal Tuhan? Dulu saya kerja di Denpasar, Bali. Oke, ke Bali ya. Ya, pada saat itu saya kerja untuk antar barang gitu. Ya. Lalu saya disenggol sama mobil Kijang Super. Om Jon naik motor? Iya, naik motor saya. Naik motor saya diserempet sama mobil Kijang Super. Pada saat itu saya jatuh langsung di kolong bis. Nah, di dalam kolong bis itu udah saya tali helm saya ini nyantol di itu, kalau orang Kupang bilang kepala babi itu mobil bis punya besi yang bulat yang ada baut-bautnya tuh nyantol di situ. Oh, masuk ke dalam gini ya? Ini enggak, ininya tali. Iya, talinya. Tali helm itu masuk. Ya saya diseret sekitar 200 meteran itu. Jauh ya. Akhirnya ada orang yang dengan motor tahan bis, langsung ada orang di bawah. Saya dikeluarin itu. Ininya hancur, ini hancur. Kalau misalnya dulu sudah ada HP mungkin sudah difoto sama teman-teman itu. Tapi Om Jon masih sadar ya waktu ditolong banyak orang gitu? Ya kalau saya ditarik keluar itu antara sadar dan tidak sadar. Kita sadar ada orang tarik kita keluar, baju robek ini, sadar. Tapi pada saat lihat ke depan itu kok saya ada di mana ya? Nah, kayak gitu. Terus apa yang terjadi? Saya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu dah saya diperban. Saya sadar itu sekitar, saya lihat itu jam 11. Tapi saya tidak tahu jam 11 malam apa jam 11 siang. Tapi yang saya tahu itu jam 11. Di antara sadar atau tidak sadar. Saya lihat tembok rumah sakit itu kan putih, Mas. Tapi yang saya kaget itu di tembok rumah sakit itu kok kayak menyala itu lampu. Kayak lampu di ada tembok. Cahaya terang gitu? Cahaya terang. Tapi nggak ada wajah itu. Terus? Lalu itu cahaya itu kayak keluarin suara. Tapi suara itu cuma saya yang dengar itu. Iya. Suara itu bilang, "Jon, aku adalah aku." Bahasa itu yang saya ingat sampai sekarang, dan bahasa itu pernah saya dengar juga dari waktu di Surabaya. Bahasa itu juga aku pernah dengar. Di Surabaya dengarnya lewat apa? Dari apa? Itu waktu itu ini bahasa sebenarnya saya dengar ini sudah 3 kali. Oh, secara audible atau bagaimana? Yang satu di rumah sakit ya, yang di Bali ini di rumah sakit. Yang di Kupang itu dulu ada satu gereja Gemit. Ada buat patung Tuhan Yesusnya di depan. Karena dengan bercanda, dengan bangganya saya begini, jadi pas di sini. Di situ saya jatuh ke dalam got, gigi saya patah. Iya benar. Benar, gigi saya patah waktu itu. Terus? Itu 1 kali. Saya ke rumah sakit, Jon,
Aku adalah aku. Oh. Yang kedua di Surabaya itu, ya saya lupa ya itu kejadiannya. Tapi waktu itu di rumah sakit apa di mana itu, saya dengar ini bahasa lagi. Jadi udah 3 kali ya? 3 kali. Nah ketiga kali ini baru saya coba merenung. Ternyata kesininya baru saya mengerti itu bahasa itu. Apa yang Om John tangkap? Itu yang saya tangkap itu Tuhan memperkenalkan dirinya dia kepada saya, bahwa walaupun kamu Kristen belum tentu kamu kenal saya. Oh ya. Tapi saya hanya mengatakan bahwa aku adalah aku. Istilahnya dulu kalau pernah kita istilahnya tidak kenal Tuhan, menghujat Tuhan, disinilah Tuhan memperkenalkan. Jadi walaupun Gitu. dulu Kristen sebenarnya nggak percaya ya? Kita tuh Kristen cuma yang ada di kartu keluarga Agama aja ya? agama aja. Tapi kalau bilang kenapa orang-orang Kupang itu orang Kristen juga lah. Tapi kenakalan kan pasti ada. Iya. Namanya kita manusia. Iya. Kita dirubah dengan keadaan, lingkungan. Iya. Itu dah yang mengubah kita. Ya, jadi Om John mendengar suara aku adalah aku. Nah, itu dari mana Om John bisa meyakini gitu? Walaupun sudah 3 kali mendengar, dari mana Om John bisa meyakini itu suara Tuhan Yesus? Yang pertama dari di Kupang itu saya dengar, tapi saya tidak mengerti itu. Yang kedua pun saya tidak mengerti. Justru yang ketiga ini, kok tembok menyala itu. Nah, waktu tembok menyala itu, dan itu ada di bahasa di Alkitab. Aku adalah Alfa dan Omega. Oke. Aku adalah aku. Oh ya. Itu ada. Karena itu saya saya mengerti itu setelah saya bertobat itulah. Oh. Bukan langsung pada saat saya di rumah sakit itu saya langsung mengerti. Tidak. Pada saat ada pertobatan itu dah. Saya baca-baca Alkitab, baru saya ketemu itu bahasa. Akhirnya saya yakin bahwa itu mungkin suara Tuhan. Itu Tuhan Yesus ya. Dan saya yakin itu dah. Karena saya yakin suara Tuhan itu dia mengajak saya. Anakku kembalilah. Itu katanya. Iya. Wah, luar biasa, keren Tuhan Yesus ya. Oke, terus akhirnya apa yang terjadi Om John? Setelah Om John mendengar suara itu 3 kalinya, sikap apa ya? Salah satunya waktu itu saya bersyukur sekali ya, saya dengan istri saya dengan secara tidak langsung menyadarkan bahwa hidup bersama Tuhan tuh baik adanya. Gitu. Akhirnya ada penyesalan ya Om John? Penyesalan ada. Setiap kali, terus terang saja, setiap kali kalau saya berdoa, pada saat saya penyembahan itu pasti air mata jatuh. Karena itu muncul penyesalan. Kenapa saya lakukan ini dulu? Kenapa saya lakukan ini? Itu penyesalan pasti ada. Terus habis dari itu berarti Om John sudah bertobat total ya? Tidak melakukan kekerasan lagi? Dulu saya pernah dipanggil orang, ya saya tidak bisa sebut namanya, pembunuh bayaran gitu. Iya, saya disuruh melakukan itu, bunuh bayaran. Siap dibayar waktu zaman itu 250 juta itu, Mbak. Terus Om John lakukan? Enggak berani itu setelah lah. pertobatan? Setelah pertobatan. Oh, sempat ada tawaran? Sempat ada tawaran. Wah, 250 juta itu kan banyak Om John. Ya namanya. Kenapa kok nggak mau? Bertentangan dengan hati nurani, Mbak. Saya selalu berprinsip bahwa gini, kalau saya lakukan itu, saya masih bisa lari. Tapi gimana anak dan istri saya? Kan mereka tidak bisa lari, Mbak. Karena itu saya tolak waktu itu. Terus ada rasa takut akan Tuhan nggak? Salah satunya itu, Mbak. Salah satunya itu. Karena saya terus terang, pertobatan itu datang itu tidak segampang yang kita pikir untuk membalikan telapak tangan. Kita bertobat begini. Justru banyak godaannya ya, banyak godaan. Justru kalangan-kalangan kita ini. Pada saat saya sekolah teologi, saya pulang ke Kupang, teman-teman saya sampai ngomong, kalau John jadi pendeta saya tidak masuk gereja lagi. Percaya, benar, Mbak. Teman-teman saya sampai ngomong bahasa gitu yang keluar. Karena mereka mungkin ngelihat Om John mustahil ya. Mustahil, gitu ya. Saya bisa bertobat itu. Terus kira-kira Om John, pertobatan Om John itu tahun berapa itu Om John? Pertobatan yang benar-benar saya ambil hikmahnya tahun 2018. Oh, 2018. Ya, setelah bertobat, justru dari pertobatan itu tidak semena-mena kita hidup enak ya. Hidup ini enak, hidup ini enak, hidup ini enak. Karena Tuhan ada, kita berpikir begitu. Tapi justru dari pertobatan itu kita mengalami guncangan dalam rumah tangga, hantaman yang badai yang begitu keras dalam rumah tangga. Sampai benar, Mbak, saya terjadi perceraian. Oh, saya bercerai. Jadi bercerai? Bercerai. Oh, kenapa Om John? Kan Om John udah
bertobat. Kenapa kok malah bercerai? Ya kita mungkin tidak menginginkan itu ya. Tidak pernah ada dalam hati saya untuk menceraikan, itu enggak ada. Dan sampai sekarang saja surat cerai belum ada gitu. Karena waktu itu istri saya kabur dengan laki-laki gitu. Mungkin ekonomi ya Om Jon ya. Nah itu. Tapi kalau bilang ekonomi saya rasa tidak. Tapi mungkin karena rasa apa ya, keinginan manusia itu kan besar. Ya kita nggak bisa bilang oh bercerai karena ini karena itu, nggak bisa. Kita nggak bisa tebak ya. Karena dia yang pergi, mungkin. Jadi istri selingkuh ya? Iya. Dan itu bukan baru satu kali. Setelah adanya perceraian, setelah dia kabur ini, baru semuanya terbuka seperti buku. Terbuka perselingkuhannya itu terbuka semuanya. Saya dengar dari teman ini. Dulu kita nggak mau ceritakan karena kita takut Om Jon ini tersinggung. Om Jon ini. Jadi semuanya terbuka kayak buku itu loh Mbak. Oh dia berselingkuh dan ini, oh dia berselingkuh. Ketahuan ya? Iya, selama 9 kali loh Mbak. Oke. Terus anak-anak ikut siapa sekarang Om Jon? Anak cuma 1 orang Mbak. Oh 1. Ya. Ikut siapa Om Jon? Ikut saya. Oh ikut Om Jon. Tapi si istri nggak ada komunikasi sampai hari ini ya? Dia komunikasi cuma dengan anak. Oh begitu. Tapi tidak ada surat cerai Om Jon? Nggak ada surat cerai. Tapi istri udah menikah lagi ya? Bagaimana? Dia tidak menikah, tapi dia kumpul ke bola. Maksudnya begitu. Tapi Om Jon sampai hari ini tetap jaga ya? Tetap sendiri ya? Iya, karena saya selalu menjaga pernikahan saya. Gitu. Iya. Kenapa Om Jon? Kok nggak ada keinginan? Ya sudahlah, aku urus cerai aja, aku mau nikah lagi gitu. Saya juga, namanya kita manusia, siapa yang tidak punya keinginan untuk masuk ke dalam ranah itu ya, ranah pernikahan. Tapi kita berpikir kembali lah. Saya menikah, apa yang saya dapat? Itu. Akhirnya jadinya pertengkaran di dalam rumah tangga. Nanti pertengkaran. Dan ada bahasa yang mengatakan begini, kalau sendiri sudah bahagia, ngapain harus berdua? Gitu. Iya. Terus Om Jon tadi sempat menyinggung pernah sekolah teologi juga ya? Yes. Setelah bertobatan itu ya? Iya benar, saya sekolah teologi ada dibawa oleh seorang pastor. Ya pastor di gereja kita lah. Dia bilang begini, sudah, karena dulu waktu tahun 2018 itu perceraian saya itu Mbak. Disitulah saya kena depresi, stres. Pokoknya itu sudah tumpang tindih lah. Saya ditempatkan pada 2 pilihan pada saat itu. Pilihan pertama ikut Tuhan, pilihan kedua ikut dunia. Saya berpikir ikut Tuhan artinya saya balik. Ya. Kalau ikut dunia, saya kerja dapat uang. Oh, sempat jatuh bangun ya. Dia ajak sama pastor ini bilang kalau kau mau ikut Tuhan kembali. Lalu saya bilang, saya pikir apa enaknya sih saya kembali ke dalam dunia hitam? Lebih baik saya kembali aja ke ikut Tuhan. Saya bilang begitu. Pasti saya sembuh. Saya punya keyakinan begitu. Pasti saya sembuh. Sampai pemeriksaan di dokter, saya karena depresi itu, saya suka istilahnya depresi itu dokter pun suka menangis sendiri. Saya bilang iya. Karena dokter sebut saya seperti seorang melankolis gitu loh. Karena perceraian itu loh Mbak. Nah, karena satu, saya pikir anak saya ditinggalin sama ibunya di kelas 6 SD. Pada saat mau ujian, gimana kita nggak stres Mbak? Nah, akhirnya saya pilih untuk ikut Tuhan. Dan tahun 2019, bulan Agustus, saya langsung sekolah teologi. Awalnya sih tidak ya, kita tidak sampai tertarik kepada itu pun tidak. Tapi yang membuat satu keyakinan saya itu adalah pastor yang membawa saya, bilang kalau kamu bisa melupakan semuanya, kamu kuliah ini, ambil ini. Supaya belajar dan pengenalan akan Tuhan lebih dekat. Ya saya ikutin. Jadi berapa tahun sekolah teologi ya? Teologi 4 tahun. 4 tahun. Ya, wow. 4 tahun. Keren, mantap. 4 tahun setelah itu saya wisuda. Dari wisuda itu saya mengerti bahwa hidup tanpa Tuhan itu nggak enak. Nggak enak banget ya. Jadi untuk sekarang ini kegiatan Om Jon apa Om Jon? Sekarang saya melayani di gereja ya, di gereja. Ya, gerejanya kecil ya. Saya melayani bersama beberapa pastor di situ ya. Ya, saya melayani di gereja sekarang. Ya, puji Tuhan lah. Kita mengikuti Tuhan tidak rugi. Segala sesuatunya disediakan. Itu.
berkat itu akan datang dengan sendirinya. Jadi seburuk-buruknya kita ya, Iya. perjalanan hidup kita, Tuhan tetap merancangkan yang terbaik. Amin, amin. Amin. Benar. Jadi mungkin saya pesan juga kepada teman-teman yang masih muda, khususnya dari daerah timur, hilangkanlah kekerasan. Ikutlah Tuhan, Iya. agar Kan- hidup kita tetap tentram. Iya, ini kan Om John, apalagi di Bali ya, terkenal banget tuh orang-orang timur dengan anarkis, kekerasan, sehingga banyak juga dikucilkan ya, gitu ya. Sampai orang-orang timur tuh di Bali, kalau cari kos, cari kerja ya, Susah. ya susah gitu kan. Nah itu gimana menurut Om John? Mungkin ada pesan-pesan gitu Om John buat Karena orang-orang timur. ya cap itu kan kalau orang timur itu sebenarnya tidak jahat ya. Orang timur itu baik sebenarnya. Baik, ya. Baik. Orang timur itu. Kalau istilahnya kamu bisa menghargai dia, dia akan hargai kamu 1000 kali lipat. Tapi kalau kamu buat marah orang timur, dia akan marah kamu 1000 kali lipat. Bahasanya gitu. Nah, khususnya mungkin kalau yang buat keributan-keributan yang kita kenal di Bali ini, kita tidak bisa bilang memukul rata bilang orang timur ya. Tapi memang itu orang NTT. NTT tapi daerah Sumba. Itu mereka lah yang istilahnya nggak bisa dibilang. Jadi orang Sumba itu buat keributan, tapi di Sumba itu kan ada pembagian daerah juga. Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur. Hanya segelintir orang yang merasa diri sok jago. Itu. Tapi kita tidak bisa memisahkan bahwa orang Sumba semua itu jahat. Enggak. Tidak Orang Sumba, rata ya. oh iya, orang Sumba Timur itu baik. Orang Sumba Barat itu baik. Orang Sumba Barat Daya pun ada yang baik. Hanya cuma segelintir orang itu yang membuat diri sok jago. Akhirnya kami dimusuhin, dipukul rata di Denpasar, Bali. Iya. Orang di sini kan capnya itu orang timur, semuanya orang timur. Tapi sudah ada penjelasan dari ya organisasi lah. Sudah ada penjelasan bahwa orang dari ini loh yang buat keributan. Bukan asli orang timur itu. Orang timur nggak pernah buat masalah di sini. Iya. Terus kan Om John kan dulu pernah juga berkutat dalam dunia yang kekerasan gitu ya. Pesannya apa Om John? Mungkin buat mungkin teman-teman ini Om John. Mungkin untuk orang-orang dari timur, orang-orang dari Sumba, orang-orang dari Rote, dari manapun, pokoknya NTT, kita jagalah nama baik NTT. Marilah kita saling menghargai. Jangan seperti kita terjun seperti saya di masa-masa lalu. Akhirnya nanti muncullah satu penyesalan yang tidak akan pernah bisa balik. Itu seperti membalik telapak tangan. Penyesalan itu akan datang. Kapanpun kita akan pergi, penyesalan itu akan mengikuti kita. Dan supaya jangan panjang lebar lagi kepada anak-anak yang muda semuanya ya, khususnya dari daerah NTT, berhentilah. Marilah kita berbalik kepada Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan. Apapun yang kalian inginkan, pasti Tuhan akan penuhi. Tuhan memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Untuk anak-anak timur, salam Flobamora. Yes. Dan mungkin ada pesannya yang lain Om John untuk ya saudara-saudara kita yang lagi menyaksikan kesaksian Om John. Saya hanya ingin berpesan, mungkin untuk anak-anak muda yang sudah mengenal Tuhan Yesus, jangan pernahlah kita tinggalkan. Karena terus terang penyesalan itu akan datang setelah kalian jalani hidup. Mungkin kalian baru istilahnya 20-30 tahun. Kalau saya sudah 50 tahun, jadi saya sudah tahu rasa pahit manis itu, saya sudah tahu. Karena itu penyesalan setiap orang pasti akan datang. Karena itu jangan pernah berpaling dari Tuhan. Ingat ini, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pengasih. Wow, oke. Terima kasih Om John atas Terima kasih. kesaksiannya ya, luar biasa, sangat menginspirasi kita semua. Dan oke, Shalom, terima kasih Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati. Tuhan berkati juga.